Pernikahan pada pandangan pertama, Zachary dan Serenity. Bab 306. Namun, kata-kata Serenity membuat Zachary tercengang. Dia tidak bisa membantah. Sejak awal dia melarangnya memasuki kamar tidurnya. Demikian pula, dia tidak diizinkan masuk ke dalam rumahnya. Sekali lagi, Zachary percaya perjanjian yang ditandatanganinya malah membatasi dirinya sendiri. Dia tidak akan pernah menyangka bahwa dia akan menjadi orang pertama yang tergoda untuk membatalkan kontrak. Zachary bertanya-tanya apakah dia bisa membatalkannya. Di mana dia menyembunyikan perjanjian itu? Haruskah dia mencuri dan menghancurkan kontrak itu saat dia tidak ada di rumah? Itu hanya sekadar pikiran sekilas yang dengan cepat ditepi Zachary. Zachary yang agung tidak akan pernah melakukan tindakan kurang ajar seperti itu. Anjing yang menggemaskan. Sambil mengusap-usap bulu anjing itu dengan jarinya, Jasmine tidak dapat puas memandangi kelucuan anjing itu. Zachary jeli. Ia memilih anjing dan anak kucing yang paling menggemaskan. Sonny berusaha untuk turun ke lantai. Ia tidak ingin Zachary menggendongnya karena ia ingin bermain dengan anjingnya. Serenity mengeluarkan ponselnya untuk mengambil foto anjing dan anak kucing tersebut. Namun, ia tidak langsung mengunggahnya di Facebook. Serenity, kirimkan aku foto-foto yang kamu ambil saat dia bersukaria. Zachary memasang jebakan supaya dia bisa mendapatkan nomor teleponnya. Serenity berkata dengan cepat, "Kamu menghapus nomorku. Mengapa aku harus mengirimkan foto-foto itu kepadamu? Kamu bebas mengambil foto sebanyak yang kamu mau." Zachary terdiam. Beberapa saat kemudian, dia mendekati Serenity dan diam-diam menarik ujung bajunya. Pipinya memerah saat Serenity mengalihkan pandangannya ke arahnya. Zachary berbisik, "Aku salah, Seren. Boleh aku minta nomor teleponmu lagi?" Sambil mengedipkan matanya, Serenity menatap wajah merahnya. Sudah cukup sulit bagi pria sombong seperti dia untuk mengakuinya. Tetapi karena dia juga memberinya seekor anjing dan 2 anak kucing sebagai hewan peliharaan, Serenity dengan murah hati memberinya nomor teleponnya. "Aku akan memblokir nomormu jika kamu menghapus kontakku lagi." Setelah menambahkan nomor kontaknya, Zachary kembali menjadi dirinya yang dingin. Dia berkata dengan suara serak, "Aku tidak akan membuat kesalahan yang sama 2 kali." Tampaknya pasangan itu telah memutuskan untuk menghapus kontak. Mereka akan memutuskan kontak jika dia menghapus nomornya lagi. "Jadi, kamu tahu kamu salah." Sambil mengerutkan bibirnya, Zachary melirik Jasmine dan Sonny sekilas. Ia mendapati keduanya sedang asyik dengan anjingnya. Jadi ia mencondongkan tubuh ke telinga Serenity dan bergumam, "Maaf, aku salah tentangmu. Tetapi kamu harus menjaga jarak dari Sean, dia menyukaimu." Serenity melirik sahabatnya dan menirukan nada bicaranya yang pelan. "Sudah kubilang, aku tidak akan mencari pria lain sebelum kita bercerai." Zachary kehilangan kata-kata. Mengapa dia ngebahas itu lagi? Seren, aku dapat pekerjaan." Dengan suara Liberty yang terdengar, sosoknya yang bulat segera muncul. Dia berjalan dengan gembira ke dalam toko dan berteriak, "Seren, aku menemukan pekerjaan. Aku mulai besok, aku akan bekerja di bidang keuangan, sebuah jabatan yang aku kenal." Bab 307. Kau di sini juga, Zachary. Melihat saudara iparnya ada di sekitar, Liberty tersenyum pada Zachary sebelum menggendong putranya. Liberty mengecuk pipi putranya beberapa kali hingga lelaki kecil itu merasa geli. "Kakak," Zachary menyapa kakak iparnya. "Hah? Dari mana kucing dan anjing ini berasal? Mereka lucu sekali." Liberty memperhatikan anggota baru di toko setelah mencium putranya. "Zachary memberikannya kepadaku." "Kakak, apakah kamu sudah mendapatkan pekerjaan?" Sudah cukup lama sejak Serenity melihat Liberty begitu gembira seperti yang ia rasakan saat ia datang sekarang. Liberty pertama-tama memuji hewan peliharaan yang dibeli Zachary. Sebelum menjawab saudara perempuannya, "Aku mendapat pekerjaan. Itu tidak terduga. Aku tidak menyangka akan bertemu seseorang yang ku kenal. Seren, apakah kamu tahu di mana aku akan bekerja?" "Itu Lois Cole." Serenity tidak terlalu memperhatikan perusahaan-perusahaan besar di kota itu. Ia hanya mengenali Yacht Corporation, perusahaan paling terkenal di kota itu.
Karena sahabatnya tidak pernah berhenti membicarakan pewaris perusahaan itu, ia menjadi lebih mengenal perusahaan itu setelah menikah dengan Zachary. Karena Zachary bekerja di Yacht Corporation, dia mengingat Stone Group karena Elise. Sementara nama-nama perusahaan besar lainnya bukanlah sesuatu yang dia ingat. Serenity tidak mau repot-repot menaruh minat pada hal-hal yang tidak berhubungan dengannya, karena dia lebih suka memanfaatkan waktunya dengan menjual kerajinan tangannya secara online. Mendengar bahwa itu adalah Louis dan Co., dia bertanya sambil tersenyum, "Apakah Louis dan Co. perusahaan besar kakak? Apakah kamu bertemu dengan seorang kolega lama yang telah berganti pekerjaan dan sekarang bekerja di sana?" Liberty merasa lega sekarang setelah mendapat pekerjaan, karena tidak perlu berbohong kepada saudara perempuannya. Liberty mengatakan yang sebenarnya ketika menceritakan apa yang telah terjadi. Kisah itu membuat Serenity marah. Tentu, Liberty memang berat, tetapi wanita Chaplin itu tidak punya hak untuk mempermalukan saudara perempuannya yang gemuk. Saudara perempuannya akan diusir dari gedung itu jika Tuan Louis tidak ikut campur. Saya juga salah Seren. Saya terlalu blak-blakan dan membuat Nona Chaplin marah karena menegurnya. Sekarang semuanya sudah berlalu. Saya mendapat pekerjaan dan akan bekerja sama dengan Nona Chaplin. Jangan bicara tentang yang sudah lalu sekarang. Lagi pula, kita sudah saling minta maaf. Aku tidak percaya Tuan Louis adalah CEO Louis dan Co. Terima kasih Zachary. Kurasa Tuan Louis memberiku kesempatan itu karenamu. Liberty dapat menangkap petunjuk. Tentu, dia sudah bertemu Duncan 2 kali. Tetapi bukan karena alasan yang tepat. Mobil sedan mewah Duncan selalu berakhir di bengkel setiap kali mereka berpapasan. Duncan mungkin akan mengusirnya jika bukan karena Zachary. Zachary menjawab dengan suara pelan. Aku tidak melakukan apapun, kakak. Anda sendiri yang harus dipekerjakan oleh perusahaan Tuan Louis. Memang dia klien perusahaan saya. Tetapi dia orang yang berprinsip. Dia tidak akan membiarkan Anda bekerja dengannya jika Anda tidak memiliki kemampuan. Meski demikian, Liberty mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Zachary beberapa kali. Serenity terpaku pada suaminya. Melihat tatapannya, Zachary menatapnya, dan mata mereka bertemu. Tampaknya ada sesuatu di mata Zachary. Serenity tidak terus-menerus mengucapkan terima kasih kepada Zachary seperti kakaknya. Meskipun dia tahu bahwa kakaknya kemungkinan besar dipekerjakan oleh Tuan Louis. Karena Zachary, Serenity bermaksud menunggu hingga mereka berdua di rumah pada malam hari untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Dia harus memikirkan sesuatu yang bisa diberikan kepadanya sebagai balasan. Karena telah bertindak sebagai perantara dalam mendapatkan pekerjaan bagi saudara perempuannya. Kakak, Zachary, ayo makan siang. Kamu harus kembali bekerja nanti. Serenity menyuruh semua orang untuk mulai makan siang. Sementara dia memasuki dapur, Zachary diam-diam mengikutinya dari belakang. Dia akan memanggilnya dengan namanya di depan saudara perempuannya. Tetapi Serenity kembali memanggilnya dengan formal. Setiap kali saudara perempuannya tidak ada. Tuan Yok, saya tidak butuh bantuan Anda di sini. Serenity berkomentar ketika dia menoleh ke belakang dan mendapati suaminya ikut bersamanya. Ketegangan tampak di sepanjang garis wajahnya. Begitu dia menyesali cara dia berbicara dalam benaknya, dia membuktikan keluhannya itu benar adanya. Saya datang untuk mencuci tangan saya. Suara serak Zachary menyiratkan sedikit rasa tidak senang. Namun, Serenity sudah terbiasa dengan hal itu, karena dia selalu berbicara seperti itu. Dia tidak bisa menangkap ketidaksenangan dalam nada bicaranya. Dia langsung menuju wastafel dan memutar keran untuk mencuci tangannya. Bab 308. Zachary menoleh ke belakang dan menatap Serenity yang sedang fokus membawa 2 piring. Zachary segera melirik makanannya. Itu adalah sepiring sayuran dan sepiring makanan laut. Ini adalah makanan laut yang diberikan Elise pada Serenity. Dia melangkah lebar dan mengambil piring-piring dari tangan Serenity. Karena aku di sini, aku akan mengambil piring-piringnya. Kamu tidak perlu bolak-balik. Terima kasih, Tuan Yap. Alih-alih pergi, Zachary malah berhenti dan menoleh ke arahnya. Apa masalahnya? Serenity mengambil 2 piring lagi setelah Zachary mengambil 2 piring pertama.
Dengan mata gelapnya yang menatap lurus ke arahnya, Serenity bingung dan menundukkan pandangannya ke pakaiannya untuk melihat apakah pakaiannya ternoda. Bisakah kamu tidak memanggilku Tuan Yok? Zachary menyuarakan ketidaksenangannya. Sebaiknya dia berterus terang pada Serenity tentang pikirannya. Karena Serenity sedang tidak mood dan tidak punya waktu untuk menebak apa yang ada dalam pikirannya. Dia mematuhi perjanjian itu. Kalau begitu, aku harus memanggilmu apa? Sambil mengerucutkan bibirnya, Zachary kehilangan kata-kata. Dia tidak merasa cukup intim jika dia memanggilnya dengan namanya. Babe, akan menjadi pilihan yang baik, tetapi dia tidak harus menjadi ilmuwan roket untuk memastikan bahwa dia tidak akan memanggilnya seperti itu. Dia juga tidak terbiasa dipanggil seperti itu. Terserah kamu, kata Zachary tepat sebelum membawa piring keluar. Serenity bergumam pelan. Jika aku tidak memanggilmu Tuan Yap, apakah kamu akan menjawabku saat aku memanggilmu sayang? Dia meminta wanita itu untuk merahasiakan pernikahan mereka. Tidak banyak yang tahu bahwa mereka telah menikah. Tidak menanggapi masalah itu dengan serius, Serenity segera menyajikan makan siang. Jasmine dan Liberty menyiapkan meja dan membersihkannya. Ketika pasangan itu membawakan makanan, Jasmine dan Liberty pergi ke dapur untuk membantu. Nenek May mungkin tidak ada di sini hari ini untuk mengingatkan Zachary agar mengupas udang untuk Serenity. Tetapi Zachary telah memperoleh pengalaman itu. Ia duduk di meja makan, mengenakan sarung tangan sekali pakai, dan mengupas udang sebelum meletakkan sepiring udang yang sudah dikupas di hadapan Serenity. Mengetahui bahwa Sonny juga suka makan udang, Zachary menyisihkan sebagian untuknya. Terima kasih, Paman Zack. Sonny berterima kasih pada Zachary. Zachary menjawab dengan lembut. Aku akan memberimu lebih banyak lagi saat kamu selesai dengan ini. Baiklah, jawab Sonny patuh. Si kecil sudah mengisi perutnya dengan roti lapis, tetapi dia ingin ikut beraksi. Melihat Paman Zack mengenakan sarung tangan sekali pakai, dia berkata kepada ibunya, "Mama, aku mau itu." Karena perbendaharaan katanya masih terbatas. Sonny menunjuk ke arah sarung tangan sekali pakai yang baru saja dilepas Zachary, menunjukkan bahwa ia ingin memakainya saat memakan udang. Liberty merasa sarung tangan itu terlalu besar untuk putranya. Jadi dia menjawab, "Kamu bisa makan udang itu dengan tanganmu. Kami akan mencuci tanganmu setelah selesai." Oke, Zachary mengeluarkan sepasang sarung tangan sekali pakai dan menyerahkannya kepada Sonny. Ia berkata kepada Liberty, alangkah baiknya jika Sonny dapat mengembangkan kebiasaan higienisnya. Bab 309. Setelah Zachary mengatakannya, Liberty tidak membantah dan membantu putranya mengenakan sarung tangan sekali pakai. Setelah makan siang, Zachary membantu istrinya membersihkan piring-piring kotor dan membawanya ke dapur untuk dicuci. Liberty tidak bisa berhenti menyanjungkan pujian untuk saudara iparnya di hadapan saudara perempuannya. Liberty mendesak Serenity untuk bersikap baik kepada Zachary. Dia benar-benar takut kalau pernikahannya yang gagal akan membuat saudara perempuannya tidak percaya bahwa pernikahan bisa berhasil. Hank adalah seorang bajingan penipu. Tapi itu tidak berarti semua pria sama. Suami yang baik masih ada di dunia. Liberty tidak cukup beruntung untuk bertemu orang yang tepat. Serenity menjawab dengan pasrah. Baiklah, kakak. Kamu tidak perlu terus-terusan memujinya. Aku akan membantunya mencuci piring. Dia kemudian menyelinap ke dapur. Sebelum saudara perempuannya mulai mengombal tentang kehebatan Zachary lagi, Liberty menyuruhnya untuk memperlakukan Zachary dengan benar, seolah-olah dia telah menindas dan menyiksanya. Jasmine diam-diam tertawa di sudut. Zachary sedang bersiap-siap untuk mencuci piring. Ketika dia mendengar langkah kaki mendekat, dia mengalihkan pandangannya ke pintu dapur untuk melihat bahwa itu adalah Serenity. Dia berkata, "Aku akan mencuci piring. Kamu duduk saja. Pasti lelah menyiapkan pesta makanan laut. Saya membuat berbagai macam makanan, karena kamu akan datang untuk makan siang." Serenity menyingkirkannya. "Kenapa kamu tidak minum saja di luar sana, sementara aku mencuci piring? Kakak iparmu takut aku memperlakukanmu dengan buruk dan memperlakukanmu dengan tidak baik."
Dia terus mengatakan betapa hebatnya dirimu, dan bagaimana aku harus bersikap baik padamu. Aku mungkin sudah mendengarnya ribuan kali. Zachary tidak mempermasalahkan tugas mencuci piring. Dia mencuci tangannya dan menjawab setuju. Liberty sudah mengalaminya. Jadi dia tahu apa yang terjadi. Dia mengatakannya dengan benar. Serenity tidak bisa berkata apa-apa. Saya membawa bukti perselingkuhan saudara iparmu. Berkasnya ada di mobil saya. Haruskah saya membawanya ke saudara perempuanmu sekarang? Itu sangat cepat. Zachary menjawab, ya. Temanku cukup pandai mengumpulkan informasi. Dia ahli dalam apa yang dia lakukan. Apakah dia memiliki agen investigasi swasta? Saya rasa kamu bisa mengatakannya. Seseorang di antara keluarga Bucam bekerja di bidang itu. Tetapi keluarga Bucam tidak bergantung pada agensi untuk mengumpulkan informasi. Keluarga itu agak tertutup seperti keluarga Johnson di Annenberg. Berikan berkas itu padaku sebelum kamu berangkat kerja. Aku akan memberikannya pada kakakku nanti. Biarkan dia merayakan keberhasilannya mendapatkan pekerjaan hari ini. Aku tidak ingin merusaknya. Tentu, jika temanmu tidak keberatan, bisakah kamu mengundangnya untuk makan malam? Makan malam di tempat kita, hotel juga bisa. Kita harus berterima kasih padanya atas bantuannya. Zachary menjawab, aku akan mentraktirnya makan malam-malam ini. Jangan khawatir, kita tidak akan berutang budi padanya. Karena dia ada jamuan bisnis hari ini, Jess tentu saja ikut. Jess pasti bertanya-tanya bagaimana itu bisa dianggap sebagai traktiran makan malam. Jika dia mendengar ini, baiklah, terima kasih, tidak masalah. Kuharap kakakmu bisa bebas dari keluarga Brown. Orang-orang menjijikkan seperti keluarga Brown tidak pantas mendapatkan saudara iparnya. Zachary mungkin berkata begitu, tetapi dia tidak mengalihkan pandangannya ke Serenity. Serenity berhenti mencuci piring dan berbalik menghadapnya. Ia berkata, dari caramu menatapku, aku merasa kau tidak menginginkan ucapan terima kasihku. Bagaimana kalau ciuman? Tatapan mata Zachary semakin tajam. Serenity tersenyum. Ah, lupakan saja. Aku akan menjadikanmu seekor elang dengan harapan agar karirmu melesat tinggi. Zachary lebih suka kalau dia yang mendapatkan ciuman. Akan tetapi, dia tidak mampu mengatakannya keras-keras. Saat Serenity kembali mencuci piring, Zachary terdiam beberapa saat sebelum berjalan keluar dengan lesu. Biasanya dia akan menggodanya. Tetapi sekarang dia tampaknya sudah berhenti. Mungkin karena dia tidak pernah berbicara selama beberapa hari. Bab 310. Zachary duduk di luar sebentar sebelum bersiap kembali bekerja. Serenity keluar dari dapur setelah mencuci piring. Melihat bahwa ia harus pergi, Serenity berjalan bersamanya ke mobilnya. Sambil menyendiri, Zachary mengambil amplop dari mobilnya dan berbalik untuk menyerahkannya kepada Serenity. Ia berkata dengan suara serak, semuanya ada di sini. Serenity mengambil bukti perselingkuhan Hank, berniat untuk mengucapkan terima kasih sekali lagi. Sambil menatap matanya yang gelap dan dalam, Serenity melihat sekeliling dan menyerah pada pikiran itu. Ketika dia melihat orang-orang di sekitar mereka, hati-hati di jalan. Kirimi saya pesan teks saat Anda sudah di kantor, agar saya tahu Anda sudah sampai di sana dengan selamat. Zachary mengatupkan bibirnya, sebelum dengan kasar mengakui bahwa dia mendengarnya. Setelah masuk ke dalam mobil, dia menatapnya lekat-lekat lalu melaju pergi. Serenity berdiri di sana dan menyaksikan mobilnya melaju kencang. Sambil merasakan ada sesuatu yang berubah di antara mereka. Rasanya sedikit seperti cinta. Mungkin dia tidak seharusnya bersembunyi di balik kangkangnya lagi. Dia bisa mencoba menjulurkan kepalanya untuk mencoba lagi mencintai. Masih ada kesempatan karena perjanjian 6 bulan belum berakhir. Dengan mengingat hal itu, Serenity mengeluarkan teleponnya dan mengirim pesan teks kepada Zachary. Aku ingin menciummu tadi, tetapi aku mengurungkan niatku karena ada orang di jalan. Dia tidak mendapat balasan segera setelah menekan tombol kirim. Serenity berhenti sejenak sebelum membawa amplop itu kembali ke toko. Sonny tertidur dalam pelukan ibunya. Jasmine sedang asyik berpelukan dengan kedua anak kucing itu. Ketika Serenity kembali ke toko, ia bertanya, apakah suamimu sudah pergi? Ya, jam makan siangnya sudah berakhir. Pekerjaannya bisa jadi sangat sibuk.
Dia sering pulang tengah malam. Serenity membelai anak-anak kucing itu. Zachary memberinya 2 boneka bulu sekaligus. Jujur saja, Zachary sangat baik padanya. Anjingnya juga menggemaskan. Sekarang setelah dia menjadi pemilik hewan peliharaan, Serenity harus memesan makanan anjing secara online. Kakak, ada ranjang bayi di sana. Biarkan Sonny tidur siang di sana sebentar, jadi kamu tidak perlu menggendongnya. Serenity menghampiri dan menggendong keponakannya. Sebelum menyerahkan amplop tersebut, ia berkata, Zachary meminta seorang teman untuk mengumpulkan bukti perselingkuhan Hank. Amplop itu terasa berat di tangan Liberty. Sambil menarik napas dalam-dalam beberapa kali, Liberty memasukkan tangannya ke dalam amplop dan mengeluarkan foto-foto di dalamnya. Selain foto-foto, ada juga informasi tentang wanita, simpanan, dan tanda terima hadiah Hank untuk wanita simpanan tersebut. Tanda terima tersebut berupa fotokopi, gambar, dan harga hadiah juga dicetak di kertas. Liberty mengamati foto-foto itu satu persatu. Meskipun tidak ada yang berbau seksual, foto-foto itu intim seperti sepasang kekasih. Foto-foto itu membakar mata Liberty. Wanita lainnya seusia dengan Serenity. Dia cantik, langsing, dan seksi, tipe yang dicari pria untuk menjadi kekasihnya. Jessica Yates. Itulah nama wanita simpanan itu. Tanda terima hadiah dan foto-fotonya tampak tidak enak dipandang. Liberty menganggapnya ironis. Dia berhenti dari pekerjaannya untuk menjadi ibu rumah tangga, memberi Hank seorang anak, dan mengurus rumah tangga seperti biasa. Namun, Hank menuduhnya duduk seharian dan tidak melakukan apapun. Dia hanya memberinya $3.000 untuk biaya hidup, dan mengklaim bahwa dia hanya menghambur-hamburkan uang. Hank bahkan bersikeras mengurangi separuh pengeluarannya. Sudah lama sejak dia memberinya sesuatu, Hank hanya bersedia mengeluarkan $1.200 untuk susu formula anaknya. Namun, ia akan memilih barang-barang mahal untuk Jessica. Sepasang anting termurah yang dibelinya untuk Jessica harganya beberapa ribu dolar. Kakak, teriak Serenity dengan khawatir. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.